Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa yang kami kasihi. Kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kami masih mempelajari Kitab Mazmur. Kita telah mencapai Mazmur 68. Saya ingin menarik perhatian Anda bahwa banyak orang percaya mempelajari Kitab Mazmur yang berisi dorongan dan janji untuk mereka. Namun kita tahu bahwa Kitab Mazmur juga merupakan bagian dari firman nubuatan. Ini mencakup nubuatan yang berhubungan dengan masa depan tentang Kristus dan rencana Tuhan bagi bumi. Oleh karena itu kita masih mempelajari Kitab Mazmur, kita akan menemukan pikiran Tuhan terhadap bumi dan terhadap Kristus dalam penderitaan dan kemuliaannya. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mengenai Mazmur pasal 68, kami membutuhkan untuk mendapatkan gambaran tentang topiknya. Itu ada salah satu Mazmur Mesianis, berbicara tentang Mesias, Kristus di dalam perjanjian lama. Kami memiliki 14 Mazmur Mesianis. Mazmur pasal 68 adalah salah satu contohnya. Ini memberitahu kita tentang kemenangan Kristus yang naik, dan banyak orang melihat bahwa Kristus dikalahkan pada kedatangannya. Yang pertama, dia dikalahkan ketika disalib. Kenyataannya sama sekali tidak seperti itu. Kristus berada di kayu salib dalam suatu pertempuran, dan dia menang dalam pertempuran itu. Dan dia bangkit dari kematian setelah melucuti para penguasa dan pemerintah dan mempermalukan mereka secara terang-terangan dengan menang atas mereka di kayu salib. Tetapi tidak hanya itu, dia naik ke tempat yang tinggi. Dia memimpin sejumlah tawanan dan dia memberikan anugerah kepada manusia seperti yang akan kita lihat ketika mempelajari Mazmur yang agung ini. Jadi Mazmur ini berbicara tentang Kristus dalam kenaikannya. Dia naik ke surga setelah kebangkitan dan sebelum kedatangan yang kedua kali untuk menjemput orang-orang kudusnya dan memerintah di bumi. Benar. Izinkan saya untuk membaca beberapa ayat, kemudian kembali kepada Anda dengan pertanyaan. Mazmur pasal 68. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik, binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Apa yang Alkitab katakan dalam ayat-ayat ini tentang Tuhan? Nah, ada baiknya kita mengambil gambaran tentang Mazmur. Dari ayat 1-18, saya bisa menyebutnya sejarah. Sedangkan dari ayat 19 sampai akhir Mazmur bisa saya sebutkan secara umum sebuah nubuat yang terkait dengan masa depan. Dan sejarah terkait dengan masa lalu. Saya juga dapat mengatakan bahwa ayat 1 sampai ayat 3 merupakan pengantar sejarah. Dia tidak berbicara tentang sejarah secara harafiah dalam 3 ayat pertama, tapi tentang kebesaran Tuhan itu ketika Tuhan bangkit, apa yang akan terjadi. Di sini dia berkata, maka terserahlah musuh-musuhnya, orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya seperti asap hilang tertiup. Seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah
orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Ketika Tuhan bangkit, di sana adalah reaksi apakah jahat mereka meleleh dan binasa atau benar mereka bersuka cita. Dan dia harus bangkit. Tuhan harus bangkit. Ya, dia harus bangkit. Di akhir Mazmur kita bisa melihat beralih dari nubuatan ke memuliakan dan memuji Tuhan. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah dan bermazmurlah bagi Tuhan sampai akhir Mazmur. Kita memiliki bagian sejarah yang berasal dari ayat 4 ke ayat 18. Ini bicara tentang hal tertentu. Kejadian yang disebutkan dalam kitab Hakim-Hakim ketika Ya, Deborah bangkit bersama Barak dan meraih kemenangan yang besar. Dan hasilnya Deborah bernyanyi lagu yang disebutkan dalam kitab Hakim-Hakim pasal 5. oke. Ini mengenai kemenangan. Namun kemenangan itu mempunyai nubuatan yang lebih besar. Akibatnya datanglah anak Daud, anak Abinoam, Barak yang asli, kilat cahaya sejati. Dialah yang membuat kemenangan besar yang disebutkan dalam ayat-ayat ini. Oke, jadi tadi Anda bilang ada bagian sejarah dan ada bagian nubuatan. Ya. Bagian sejarah berbicara tentang Tuhan yang turun tangan untuk menyelamatkan umatnya. Dia menyebutkan beberapa sifatnya Ya. yang memerlukan komentar Anda. Dia berkata tentang dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Dan bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Dan Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Mohon komentari kata-kata ini sebelum kita mulai berbicara tentang aspek sejarah dan kenabian. Sebenarnya saya melihat hal yang sangat indah dalam kata-kata ini ketika seseorang mempunyai kekuasaan. Dia berperilaku kejam dan sombong. Tuhan dibedakan karena dia maha kuasa dan pada saat yang sama penuh kelembutan. Dia berkata, "Mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan." Yang maha Karena kuasa. dia maha kuasa. Dialah yang berkuasa. Mendominasi padang gurun, mereka tidak berarti apa-apa di hadapannya. Tapi pada saat yang sama dia berkata, Bapa bagi anak yatim. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Siapakah ini yang punya kekuasaan dan mengasuh beberapa anak yatim atau janda? Inilah Tuhan kita yang agung, yang kita hargai sepenuhnya sebagai yang maha kuasa dalam segala hal dan terlebih lagi. Dan meskipun demikian dia khususnya maha pengasih dan juga penyayang. Kepada mereka yang lemah dan miskin di zaman kita, siapa yang peduli dengan anak yatim? Dan para janda, siapa yang menafkahi dan merawat mereka? Orang-orang miskin yang sengsara itu? Allah lah yang memelihara anak-anak yatim. Dan juga para janda. Kitab Yeremia mengatakan, tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Inilah Tuhan yang maha kuasa peduli terhadap mereka yang menderita dan mereka yang terbuang. Ya, Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Deborah, sang hakim, menggunakan bahasa Ibrani kata kandang domba. Dalam nyanyian kenabiannya, ketika dia berkata menggambarkan kebodohan dan negativitas Ruben tidak akan berperang. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Hakim-Hakim 5 ayat 16. Dalam Mazmur ini juga dijelaskan kelesuan dan kemalasan bangsa Israel. Tapi obatnya ada dalam sayap seperti merpati. Dan merpati melambangkan pengorbanan surgawi Kristus, Tuhan yang bermanifestasi dalam daging. Atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ayat 14, maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang, sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Maksudnya itu apa? Ya, kami memerlukan penjelasan atas ayat yang sulit dimengerti ini, Saudara Yosef. saya katakan beberapa waktu lalu bahwa topik ini adalah sejarah khususnya tentang kejadian Deborah di Hakim 4 dan Hakim-Hakim pasal 5. Jika kita mengacu pada kitab-kitab Hakim pasal 5,
Dalam nyanyian Deborah, kita akan menemukan yang dikatakan oleh Deborah dalam ayat 16, mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Dia mencela Iya. orang-orang yang berada dalam terhina dan celaka, duduk di antara kandang domba. Untuk mendengar siulan kawanan domba saat mereka sedang dipermalukan oleh Raja Jabin dan juga Sisera, panglima pasukannya. Sisera panglima tentara. Mereka dipermalukan oleh musuh, tapi mereka duduk bersiul di antara kawanan domba. Inilah dekadensi moral yang paling utama, tanpa martabat ataupun kekuatan. Dan inikah mereka yang seharusnya menjadi kepala dan bukan ekor? Tapi di sini, di lagu ini dia berkata, sekalipun kamu duduk diam di antara kandang domba dan kamu kehilangan martabat, kegagahan, kemuliaan, dan kekuatan, tapi ada harapan. Sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Harapannya ada pada merpati, yang merupakan lambang indah Kristus. Bagi dialah segala kemuliaan dalam kasih penebusannya karena ada merpati. Dipersembahkan sebagai korban, tidak hanya pada burung merpati, tapi di sayap seperti merpati. Dia ingin memeluk dan melindungimu karena sayap melambangkan perlindungan. Bukan hanya Kristus dengan kasih penebusannya dan kekuasaannya yang mampu menyelamatkan. Tetapi sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Perak berarti penebusan, dan emas berarti kemuliaan. Gambaran yang bagus, seolah dia berkata, kau mempunyai penebusan di dalam Kristus. Dan akibatnya, memiliki kemuliaan, kau telah kehilangan martabat dan menjadi negara yang paling terhina. Ekor bukan kepala, tapi Tuhan dalam kebesarannya punya solusinya. Itu tidak ada pada engkau, melainkan pada sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika tidak ada keselamatan selama mereka berada di kandang penggembalaan, maka keselamatan itu datangnya dari surga. Ya, Yaitu benar. dalam merpati yang datang dari atas dengan perak dan emas yang berkilauan. Ya, Saya perlu kembali dan membaca beberapa ayat sebelum ayat ini untuk melengkapi gambarannya, Saudara Yosef, dan kemudian saya membutuhkan komentar Anda. Tuhan berkata, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagikan jarahan. Kemudian di ayat 13 yang sudah kita baca, maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas Gunung Zalmon. Saya butuh komentar integral tentang gambaran ini, Saudara Yosef. saya rasa ini juga ada hubungannya dengan ide yang saya sebutkan, yang menceritakan tentang kisah keselamatan yang terjadi pada zaman Deborah dan Barak. Mulai dari ayat yang ke-8, dia bicara tentang umat keluar dan memasuki tanah perjanjian. Kaulah yang melakukan ini. Mereka memiliki tanah itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kuasa Tuhan. Dan dia berkata, Sinai bergoyang, hujan yang melimpah, engkau siramkan. Lalu dia melanjutkan, hujan yang melimpah engkau siramkan ya Allah, engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. Keberkahan dan kebaikan duniawi yang dia berikan ke tanah ini yaitu warisan Tuhan. Kemudian sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikanmu engkau memenuhi kebutuhan orang tertindas ya Allah. Lalu dia berkata, Tuhan menyampaikan sabda melalui Deborah. Orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Karena kemenangan ada di tangan perempuan. Deborah lah yang mengucapkan kata-kata ini. Dan Yael istri Heber orang Keni yang mengalahkan jenderal tentara Sisera. Jadi kemenangan ada di pihak kelompok yang lebih lemah. Wanita dalam Alkitab adalah kelompok yang lebih lemah, seolah ingin berkata engkau menang bukan karena kekuatanmu sendiri, melainkan karena kekuatan Tuhan. Ini bukan karena kekuatan manusia, tapi karena kuasa Tuhan. Makanya dia berkata orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Firman itu adalah firman Tuhan. Dan yang memberitakannya adalah orang-orang lemah seperti kita, orang yang tidak punya kekuatan dalam dirinya. Apakah para rasul? Petrus, Andreas, ataupun siapapun. Hanya orang-orang sederhana dan lemah, namun mereka melakukan perbuatan yang sangat besar. Karena Tuhan sedang bekerja bersama mereka. Itu sebabnya dia berkata orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Lalu dia berkata raja-raja segala tentara melarikan diri. Melarikan diri. Inilah yang terjadi dalam pertempuran Deborah. Sebenarnya itu terjadi dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan, sekali lagi menggunakan vessel yang lebih lemah. Wanita di rumahlah yang menang.
dan membagikan rampasan. Tepatnya, Yael Yael ada di dalam tenda. Seolah dia ingin mengatakan ini bukan karena kekuatan manusia, tapi Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Namun melalui kelemahan, bahkan Alkitab mengatakan tentang kelemahan Tuhan dan salib. Salib yang bodoh dari Allah, lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Dan karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Jadi kelemahan adalah cara Tuhan untuk meraih kemenangan besar seperti yang terjadi di sini. Ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas Gunung Zalmon. Apa maksudnya ini, Saudara Yosef? Zalmon adalah gunung yang gelap dan penuh dengan pepohonan. Tebal. Pepohonan lebat, tapi Tuhan berperang dengan mereka. Dan seperti yang kita baca di kitab Hakim-Hakim, dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Tampaknya Tuhan menurunkan hujan es. Jadi Gunung Zalmon tertutup dengan salju putih. Seperti yang kita lihat sekarang, negara yang mempunyai salju. Tertutup dengan salju, hal yang sama terjadi juga dalam kegelapan. Jadi turunlah salju di atas Gunung Zalmon artinya kegelapannya berubah menjadi warna putih. Benar. Saudara Yosef, jika berkenan kami akan rehat dan kembali untuk bertanya ayat 19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bukan dari pemberontak-pemberontak. Untuk diam di sana ya Tuhan. Mari kita pahami arti kata-kata ini setelah rehat. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pelajaran kita di Mazmur 68. Saudara Yosef, saya bertanya sebelum rehat tentang arti kata ayat 19. Mohon jelaskan. Ini juga membawa kita pada kemenangan Deborah. Karena dalam ayat ini dia berkata telah membawa tawanan-tawanan. Dan ini memang kita pada kata-kata Deborah, giringlah tawananmu hai anak Abinoam. Giringlah tawanmu artinya ya Tuhan pikatlah mereka yang memikat kami dan permalukan kami. Dan inilah yang terjadi pada gambaran yang jauh lebih menakjubkan dalam kemenangan salib. Karena Kristus memikat setan-setan itu yang mempermalukan dan juga memikat kita. Faktanya saya menyukai ayat ini karena merupakan salah satu ayat yang paling kuat untuk membuktikan keilahian Kristus. Bagaimana? Bagaimana caranya? Dia berkata di sini, engkau telah naik ke tempat tinggi. Kepada siapa dia mengarahkan pertanyaannya? Lihatlah kata terakhir dalam ayat tersebut. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan di antara manusia. Bahkan ada pemberontak untuk diam di sana. Ya Tuhan Allah. Menurut Mazmur 68 ayat 18, siapa yang naik ke tempat tinggi? Tuhan. Maksudnya Tuhan Allah, Yehova, Elohim. Dua nama Tuhan yang sangat jelas kepada siapa kata-kata ini berlaku. Efesus 4 ayat 8. Mengatakan itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi yang membawa tawanan-tawanan, yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Dengan mengatakan ia naik, maksudnya selain bahwa dia juga telah turun ke wilayah yang lebih rendah yaitu bumi. Ia telah turun, ia juga telah naik. Siapa yang turun? Itu adalah Kristus. Jadi Kristus menurut Mazmur 68 ayat 19 adalah Tuhan Allah. Dan Kristus sendiri berkata tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Tepat, benar. Kristus naik ke tempat tinggi, dia memimpin sejumlah tawanan, dan dia memberi pemberian. Apa sebenarnya pemberian-pemberian ini, Saudara Yosef? Efesus pasal 4 menjelaskan hal ini. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Mazmur 68 mengatakan menerima persembahan-persembahan di antara manusia. Asal usulnya dia memberi pemberian dalam diri manusia atau dalam sifat manusia. Artinya Kristus sebagai manusia yang naik ke surga sudah menerima Roh Kudus. Agar dia sebagai pemimpin ras yang baru mencurahkan Roh Kudus. Dia menerimanya dalam kemanusiaannya. Dia menerimanya dalam kemanusiaannya. Yang telah bangkit dari orang mati untuk memberikan dia kepada anggota-anggota tubuhnya. Dan inilah gambaran dari Mazmur pasal 133 seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh dan ke leher jubahnya. Disebutkan tentang anugerah yang dia berikan dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pendeta-pendeta Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar yang dengannya dia memperkaya gereja. Dia memberi kita para rasul dan nabi yang memberi kita Alkitab yang diilhami dan memberi kita penginjil untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dan memberi kita gembala dan guru. Ini adalah karunia dari Kristus yang menang untuk kasihnya,
yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Alkitab mengatakan tentang Kristus sebagai kepala dari tubuh yang memberi pemberian. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Dan ini adalah peran dari pemberian. Ya, Di sini dia berbicara tentang warisan. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. Mohon penjelasan Anda. artinya warisan itu tidak dalam keadaan baik, sudah gersang tapi engkau tidak meninggalkan tanahmu. Matamu selalu tertuju ke daratan dari awal tahun hingga akhir tahun. Seperti yang tertulis dalam Ulangan. Maka Tuhan yang menjaga dan memulihkan warisan. Dia membetulkan segala sesuatu yang tidak beres dari diri kita dan kasih karunia-Nya. Demikian pula Tuhan menjaga warisannya dan memulihkannya ketika warisan itu merana. Juga Kristus merawat tubuhnya. Dia memelihara dan menjaganya. Juga menghargainya dengan pemberian-pemberian ini. Tepat. Saya memerlukan komentar Anda mengenai nubuatan kedua. Bagian mulai dari ayat 19. Bagian ini berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa depan, terutama kemunculan nabi palsu dan kemenangan besar atas dia. Sangat menyenangkan membaca 2 ayat, yaitu ayat 19 dan ayat yang ke-20, yang mana mulai bagian ini, terpujilah Tuhan. Hari demi hari yang menanggung bagi kita, Allah adalah keselamatan kita. Atau terpujilah Tuhan yang setiap hari melimpahkan berkat atas kami, Tuhan penyelamat kami, seperti yang disebutkan dalam beberapa versi. Artinya Tuhan menghujani kita dengan kebaikan setiap hari. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Ayat ini sangat menghibur. Terutama ketika situasinya tidak ada harapan, kematian. Tapi Allahku Tuhanku memberi keluputan dari maut. Saya rasa hal ini memiliki penerapan yang bersifat profetik terhadap keadaan masyarakat. Seperti yang kita lihat di masa lalu, keadaan putus asa duduk di antara kandang domba. Akan lebih buruk lagi di masa depan, tapi Tuhan tidak akan melupakan mereka. Dia akan menjadi Tuhan penyelamat bagi mereka. Dia akan membanding mereka dengan kebaikan hari demi hari. Dan ketika nabi palsu itu datang, dia akan melenyapkan sepenuhnya. Seperti yang kita baca di sisa Mazmur. Tentang campur tangan Tuhan untuk menyelamatkan dan berkat di masa depan, katanya di ayat 17, dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali, kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Apa yang Anda lihat di sini? Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah gambaran kenabian tentang masa depan. Semua suku, tidak hanya Benyamin dan Yudas. Dia sedang membicarakan para pangeran Zebulon, para pangeran Naftali. 2 suku yang sama mengalami kegagalan pada zaman Deborah. Di sini kita menemukan bahwa mereka bergabung dengan umatnya dan kedua belah suku itu akan diberkati seluruhnya. Meskipun mereka berada pada keadaan tanpa harapan, tapi bagi Tuhan tidak ada harapan. Allah penyelamat dan Tuhanku memberi keluputan dari maut. Kata-kata di ayat 27 tentang Benyamin paling kecil sangat memberikan semangat. Sekalipun Benyamin yang terkecil, ia termasuk dalam berkat. Benar. Dan berkat itu harus mencakup seluruh ujung bumi di masa depan. Tepat. Dan kita orang-orang percaya berhak menikmati hati Tuhan sekalipun ada yang terkecil di antara kita. Kita Ya. tidak pernah jauh dari pandangan Tuhan. Tentu. Puji Tuhan Saudara Yosef, sekarang mari kita simpulkan bersama hadirin di studio. Apa manfaat yang Anda peroleh dari episode ini? Allah yang maha kuasa dan musuh-musuhnya lari dari hadapannya adalah yang merawat anak yatim dan janda. Oke, Berkat Tuhan akan meliputi seluruh bumi dan kita mendapat manfaat darinya sekarang sebagai sekelompok orang beriman. Aku berada di tangan Tuhan yang mampu memperbaiki segalanya. Alkitab berkata, engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. oke. Ketika semua keadaan tidak menguntungkan, angin bertiup berlawanan, gelap gulita, dan pada waktu malam keempat itu, kelepasan dari maut hanyalah milik Tuhan. Baik. Kekuasaan di tangan manusia menghasilkan penindasan dan ketidakadilan. Tetapi bagi Tuhan, ini terkait dengan belas kasihan dan kelembutan. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Kita Tuhan lanjutkan berkati. diskusi di episode Amin. selanjutnya. Amin. Pemirsa terkasih, Kristus di kayu salib meletakkan dasar untuk mengalahkan musuh, yaitu melalui kematian. Dia mungkin menghancurkan dia yang memiliki kekuatan maut, yaitu iblis. Jika Anda takut mati atau takut kepada iblis, dan Anda datang ke orang-orang untuk membuat jimat atau perlindungan sihir atau apapun, tidak ada yang dapat melindungi Anda. Otoritas iblis tidak termasuk dalam pekerjaan Kristus di kayu salib. Terimalah dia agar kamu memperoleh kemenangan yang abadi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu.
غطيتك من كل ذنوبك ومحيت شرك وعيوبك، غطيتك من كل ذنوبك ومحيت شرك وعيوبك، وبدمي فديتك ولقيتك، ده انت ابني الغالي وحبيتك، ده انت ابني الغالي وحبيتك، مشتاق لرجوعك ليا، فاحضني هتلاقي حنية، مشتاق لرجوعك ليا، فاحضني هتلاقي حنية، أرويك وأحييك، أرويك وأحييك، وأفرح قلبك بيا، وأفرح قلبك بيا. حبيتك وكسرت قيودك وشفيت جرحك وكسورك، حبيتك وكسرت قيودك وشفيت جرحك وكسورك، سيدت حواليك وحميتك من يد عدوك، نجيتك من يد عدوك، نجيتك، مشتاق لرجوعك ليا، فاحضني هتلاقي حنية، مشتاق لرجوعك ليا، فاحضني هتلاقي حنية، أرويك وأحييك، أرويك وأحييك، وأفرح قلبك بيا، وأفرح قلبك بيا. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang, tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka, terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.